Shalom adik-adik semua. Halo, apa kabar? Saya yakin semua kita anak-anak Tuhan, adik-adik di rumah, dan Lause, dan kita semua tetap sehat. Karena kita percaya Tuhan Yesus menyertai kehidupan kita. Oke, hari ini kita ngapain ya adik-adik ya? Benar sekali, kita ibadah ya adik-adik. Oke, semuanya siapkan hati, duduk yang manis, duduk yang tenang. Nggak boleh main-main atau pegang-pegang handphone, tapi handphonenya ditaruh gitu ya. Sekalian kita mau ibadah, ambil Alkitabnya bagi yang ada Alkitab ya adik-adik ya. Oke, kita akan memulai ibadah kita. Kita tenangkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita memulainya dengan memuji Tuhan. Yuk kita memuji Tuhan dengan pujian "Saya senang jadi anak Tuhan". Saya senang jadi anak Tuhan,
Pujiannya membuat kita semangat terus dalam memuji Tuhan. Ya adik-adik ya. Benar sekali. Yuk sekarang kita mau berdoa, mau bersyukur kepada Tuhan. Dan kita minta Tuhan tolong kita supaya mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Benar sekali adik-adik. Ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur jika pada hari ini kami kembali di hadapan Tuhan untuk beribadah, bersukacita bersama, memuji dan memuliakan Tuhan. Tuhan, kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Dan juga kami bersyukur jika sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berikan kami hati yang siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Adik-adik, minggu lalu siapa yang sudah ibadah? Ayo, siapa yang sudah ibadah minggu lalu? Benar sekali. Wah, luar biasa ya. Oh iya, semua sudah ibadah ya adik-adik ya. Lalu minggu lalu Lause Ida bercerita tentang apa adik-adik? Wah, benar banget adik-adik ya. Tentang belajar bahwa Abraham percaya dan taat kepada siapa adik-adik? Kepada Tuhan. Bahkan ketika Tuhan memerintahkannya untuk melakukan hal yang sulit, dia taat atau tidak? Taat, benar sekali. Lalu adik-adik, Tuhan perintahkan Abraham untuk melakukan apa ya adik-adik ya? Dia masih ingat? Benar banget. Untuk mengorbankan anaknya yang dia kasihi yang bernama Ishak. Benar. Untuk mengorbankan anaknya. Wah, itu sangat menyedihkan sekali ya adik-adik. Tega enggak ya adik-adik ya si Abrahamnya? Mau enggak si Abrahamnya taat? Mau ya. Tetapi ketika dia ingin menyembelih anaknya, lalu apa yang terjadi? Anaknya lari? Anaknya lari tidak? Tidak adik-adik. Lalu apa yang terjadi? Ketika Abraham ingin menyembelih, Allah memerintahkan untuk berhenti. Karena kenapa? Allah telah menyediakan apa adik-adik? Menyediakan seekor domba untuk dikorbankan pengganti anaknya Ishak. Nah, hari ini kita mau mendengarkan cerita tentang seorang tokoh ya, yaitu tentang Yakub. Adik-adik siap mendengar kelanjutan dari benar sekali, kelanjutan dari firman Tuhan minggu lalu yang diceritakan oleh Lause Ida. Yuk kita baca firman Tuhan di dalam Kejadian dari 25 sampai dengan pasal yang ke-27. Yuk kita baca, sambil baca dan kita akan dengarkan firman Tuhan melalui cuplikan video berikut. Abraham mencapai umur 175 tahun, lalu ia meninggal. Setelah Abraham mati, Allah memberkati Ishak, anaknya itu, dan Ishak diam dekat sumur Lahai Roi. Dan Ishak berumur 40 tahun ketika Ribka, anak Betuel, saudara perempuan Laban orang Aram itu, diambilnya menjadi istrinya. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya.
sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya, sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya, dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Firman Tuhan kepadanya, "Dua bangsa ada dalam kandunganmu, dan dua suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda." Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Memang anak kembar yang di dalam kandungannya. Keluarlah yang pertama, warnanya merah. Seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu. Ia dinamai Esau. Keluarlah adiknya. Tangannya memegang tumit Esau. Ia dinamai Yakub. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang. Ishak sayang kepada Esau, sebab ia suka makan daging buruan. Tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Pada suatu kali, datanglah Esau dengan lelah dari padang. Yakub sedang memasak sesuatu. Kata Esau kepada Yakub, "Berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah." Tetapi kata Yakub, "Jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Bersumpahlah dahulu kepadaku." Maka bersumpahlah ia kepada Yakub, dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya. "Sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu?" Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Ketika Ishak sudah tua dan matanya telah kabur, sehingga ia tidak dapat melihat lagi, dipanggilnyalah Esau, anak sulungnya, berkatalah Ishak, "Anakku, lihat, aku sudah tua. Maka sekarang, ambillah senjatamu, tabung panah dan busurmu. Pergilah ke padang dan burulah bagiku seekor binatang. Olahlah bagiku makanan yang enak, supaya aku makan, agar aku memberkati engkau." Tetapi Ribka mendengarkannya. Setelah Esau pergi ke padang memburu seekor binatang untuk dibawanya kepada ayahnya, berkatalah Ribka kepada Yakub anaknya, "Telah kudengar ayahmu berkata kepada Esau kakakmu. Maka sekarang anakku, dengarkanlah perkataanku seperti yang kuperintahkan kepadamu. Pergilah ke tempat kambing domba kita. Maka aku akan mengolahnya menjadi makanan yang enak bagi ayahmu, agar dia memberkati engkau." Tetapi Esau kakakku adalah seorang yang berbulu badannya, sedang aku ini kulit-kulicin. Mungkin ayahku akan meraba aku, maka nanti ia akan menyangka bahwa aku mau memperolok-olokkan dia. Dengarkan saja perkataanku. Pergilah. Sesudah itu ibunya mengolah makanan yang enak seperti yang digemari ayahnya. Kemudian Ribka mengambil pakaian yang indah kepunyaan Esau, lalu disuruhnyalah dikenakan oleh Yakub.
dan kulit anak kambing itu dipalutkannya kepada kedua tangan Yakub dan pada lehernya yang licin itu. Demikianlah Yakub masuk ke tempat ayahnya serta berkata, Bapa, akulah Esau anak sulungmu. Maka Yakub mendekati Ishak, ayahnya, dan ayahnya itu merabanya serta berkata, Kalau suara Yakub, kalau tangan Esau, dekatkanlah makanan itu kepadaku, supaya aku makan daging buruan masakan anakku. Lalu datanglah Yakub dekat-dekat dan diciumnyalah ayahnya. Diberkatinyalah dia, katanya, Sesungguhnya bau anakku adalah sebagai bau padang yang diberkati Tuhan. Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit, dan tanah-tanah gemuk di bumi, dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu, dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah tuan atas saudara-saudaramu, dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia, dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah ia. Dan baru saja Yakub keluar meninggalkan Ishak ayahnya, pulanglah Esau kakaknya dari berburu. Ia juga menyediakan makanan yang enak, lalu membawanya kepada ayahnya. Bapa, bangunlah dan makan daging buruan masakan anakmu, agar engkau memberkati aku. Siapakah engkau ini? Sahutnya, Akulah anakmu, anak sulungmu, Esau. lalu terkejutlah Ishak dengan sangat serta berkata, Aku telah memakan semuanya dan telah memberkati dia. Adikmu telah datang dengan tipu daya dan telah merampas berkat yang untukmu itu. Meraung-raunglah ia dengan sangat keras dalam kepedihan hatinya. Berkatilah aku ini juga, ya Bapa. Sesungguhnya tempat kediaman akan jauh dari tanah-tanah gemuk di bumi, dan jauh dari embun dari langit di atas. Tetapi akan terjadi kelak apabila engkau berusaha sungguh-sungguh, maka engkau akan melemparkan kuk itu dari tenggukmu. Hak kesulunganku telah dirampasnya, dan sekarang dirampasnya pula berkat yang untukku. Bukankah tepat namanya Yakub? Karena ia telah 2 kali menipu aku. Esau menaruh dendam kepada Yakub karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepadanya. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan tadi ya. Lalu firman Tuhannya berkata apa adik-adik? Nah, yang pertama kita lihat dari kehidupan Ishak ya adik-adik. Dikatakan bahwa Ishak bertambah dewasa dan kemudian ia dicarikan seorang perempuan oleh papanya Abraham. Karena di daerah mereka pada waktu itu, di tempat mereka berada, tidak ada seorang pun yang tepat untuk dijadikan istri Ishak. Karena di sana banyak orang yang tidak menghormati Allah, tidak percaya kepada Allah. Lalu kemudian Abraham menyuruh hambanya kembali ke tempat daerahnya untuk mencarikan seorang perempuan untuk dijadikan istri oleh Ishak. Siapakah namanya? Benar sekali, Ribka ya adik-adik.
Kemudian dikatakan tadi dalam firman Tuhan bahwa setelah mereka menikah, Ishak mulai berdoa kepada Tuhan untuk memohon diberikan keturunan. Lalu Tuhan menjawab, iya, Tuhan menjawab, tetapi dalam waktu yang sangat lama. Dikatakan selama 20 tahun. Ternyata dalam firman Tuhan tadi dikatakan, maka Ribka mengandunglah dia, melahirkan 2 orang anak. Anak pertama diberi nama siapa? Esau, dan yang kedua adalah Yakub. Dan ternyata adik-adik, di dalam satu keluarga itu pada zaman dahulu dikatakan bahwa anak yang pertama merupakan anak yang bertanggung jawab di dalam keluarga. Nah, adik-adik, kemudian dikatakan tadi apa? Bahwa di dalam keluarga anak sulung itu memiliki harta yang lebih banyak daripada anak yang berikutnya. Nah, ini dia yang menjadi persoalannya. Kalau semua tanya, siapa yang sudah pernah lihat anak kembar? Wah, Losu juga sudah pernah lihat. Wah, tetapi Esau dan Yakub memiliki perbedaan ya adik-adik ya. Benar sekali, mereka memiliki perbedaan dari badan mereka. Kalau Esau dikatakan bahwa Esau di dalam Alkitab, kita buka Alkitab kita yuk, kita lihat di dalam Alkitab pasal 25 dari ayat 25 sampai dengan ayat 26. Langsung akan baca ya. Keluarlah yang pertama, warnanya merah. Warnanya apa adik-adik? Anak yang pertama tadi siapa? Esau. Warnanya merah loh. Wah, siapa di sini yang warna kulitnya merah? Kemudian dikatakan seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu. Nah, dia berbulu tebal adik-adik, mungkin seperti rambut Loso ini ya. Jika dikasih seperti ini, wah berbulu tebal. Nah, siapa yang berbulu tebal, rambut tangannya tebal? Loso, gak kelihatan ya adik-adik ya. Kemudian dikatakan apa? Ayat 26, sudah itu keluarlah adiknya. Tangannya memegang tumit Esau, sebab itu ia dinamai Yakub. Nah adik-adik, mereka memiliki perbedaan. Yang satu berwarna merah dan berbulu tebal. Yang satu tidak berbulu atau kemerahan, tetapi seperti manusia normal ya adik-adik ya. Ya, berambut sedikit-sedikit seperti itu. Nah adik-adik, siapa yang sudah pernah lihat seperti Esau? Nah, Loso masih belum temui ya seperti itu. Kemudian adik-adik dikatakan lagi tadi dalam firman Tuhan bahwa ketika mereka mulai besar, dewasa, mereka memiliki kesukaan yang berbeda. Nah, ayo kita lihat di dalam Alkitab. Ayat 27 pasal yang 25 tadi, lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang pandai berburu. Dia itu suka berburu ke hutan. Sedangkan Yakub tidak suka berburu adik-adik, tetapi dia selalu tinggal di kemah atau di rumahnya ya. Memasak, berternak. Nah, Yakub lebih suka itu. Nah, kemudian si Ribka, ibunya merasa kasihan kepadanya. Ternyata adik-adik, Ishak dan Yakub memiliki perbedaan kasih sayang antara kedua anaknya. Ishak lebih sayang kepada Esau, tetapi Ribka lebih sayang kepada Yakub. Nah, suatu ketika dikatakan tadi bahwa si Esau ini pulang dari berburu. Yuk kita lihat firman Tuhan. Nah, pada waktu itu Yakub sedang memasak. Kita baca pasal 25 ayat yang ke-30. Kata Esau kepada Yakub, berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah.
Lalu Yakub berkata apa kepada Esau adik-adik? Dia berkata, saya baru berikan apa yang kamu minta kalau kamu menjual hak kesulunganmu kepadaku. Esau mau nggak adik-adik? Demi semangkok masakan yang dibuat si Yakub. Mau nggak? Tadi kita sudah lihat ya firman Tuhannya. Mau adik-adik. Dan si Esau menjual hak kesulungannya kepada si Yakub. Nah, ini adalah hal yang tidak baik. Hak kesulungan itu merupakan hak pemberian daripada Tuhan yang harus kita pertahankan. Tidak boleh diperjual belikan adik-adik ya. Jadi siapa di sini yang sulung, koko atau cece, kita tetap menjadi koko atau cece. Kita tidak bisa menjualnya. Itu adalah kesalahan pertama yang diperbuat oleh Esau. Kemudian pada firman Tuhan tadi, kita juga melihat perbuatan dari Yakub. Dia melakukan dosa yang sangat besar, yaitu dia menipu ayahnya sendiri. Dia menyamar jadi Esau ketika dia memberikan makan ayahnya. Karena pada waktu itu dikatakan Ishak semakin bertambah tua dan dia ingin memberkati anak-anaknya. Maka lebih dahulu dia berkata kepada Esau, saya ingin makan hasil buruan yang terenak yang kamu dapatkan. Jadi kamu harus berburu. Sedangkan si Yakub, dia tidak mengatakan demikian. Kemudian si Ribka, ibunya mendengar akan hal itu. Maka terjadilah dosa yang dilakukan oleh Yakub. Yaitu dia menipu ayahnya, dia menyamar jadi Esau. Memberikan makanan yang enak kepada ayahnya. Kemudian berkat yang menjadi haknya Esau telah diberikan kepada Yakub. Karena dia menipu. Nah adik-adik, hari ini kita melihat sebenarnya Tuhan telah memilih Yakub menjadi bagian dari keluarganya. Sebenarnya Yakub sudah dipilih oleh Tuhan yang nantinya keturunan Yakub akan melahirkan Mesias Sang Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus. Tuhan sudah memilihnya, tetapi Yakub telah memilih jalan yang salah. Dia berusaha sendiri untuk mendapatkan berkat dari ayahnya. Sebenarnya Tuhan sudah memberkati Yakub, tetapi manusia selalu saja berbuat dosa seperti Yakub. Dia mencari jalannya sendiri dengan usahanya sendiri. Itu tidak berkenan kepada Tuhan. Nah, hari ini adik-adik kita belajar bagaimana sebenarnya Tuhan menyatakan tujuannya di dalam kehidupan kita. Tuhan menyatakan tujuannya di dalam kehidupan kita dengan caranya Tuhan sendiri. Tetapi kadangkala kita manusia belok ke kanan kita, ke jalan kita sendiri. Sebenarnya Tuhan sudah menyediakan jalan yang sesuai dengan kehendaknya. Seperti Yakub, dia melakukan dosa, yaitu menipu ayahnya demi mendapatkan berkat. Nah adik-adik, di dalam firman Tuhan tadi kita sudah membacakan bahwa ketika hal itu terjadi, berkat telah diberikan kepada Yakub. Kemudian si Esau datang memberikan makan ayahnya dan dia memohon berkat kepada ayahnya. Tapi apa yang terjadi? Ayahnya berkata bahwa berkatnya sudah dia berikan semuanya kepada Yakub. Lalu si Esau begitu marah, sangat marah kepada Yakub. Sehingga dikatakan adik-adik, setelah kematian ayahnya, dia ingin membunuh si Yakub. Kemudian adik-adik, dia pergi ke daerah yang lain. Dia sana hidup selama 20 tahun lamanya.
Dan apa yang terjadi selanjutnya? Kita akan mendengar firman Tuhan minggu depan yang akan disampaikan oleh Lauseida. Bagaimana Tuhan mengubahkan Yakub, mengubahkan hatinya, mengubahkan dirinya yang telah berdosa. Sehingga pada akhirnya pun dia tidak dibunuh oleh Esau. Tadi kita melihat bahwa bukan hanya saja Yakub yang melakukan dosa. Tetapi baik juga Ribka, maupun juga Ishak, maupun juga Esau. Mereka semua telah jatuh di dalam dosa. Mereka telah menyakiti hati satu sama lain, anggota keluarga mereka. Lalu saya ingin tanyakan, apakah keluarga kita juga sempurna? Tidak, adik-adik. Kadangkala di dalam keluarga kita saling menyakiti. Mama papa kita saling menyakiti. Anak-anak kita sebagai anak-anak kadangkala menyakiti hati mama papa kita. Kita sebagai anak kadangkala tidak mau menuruti kata orang tua. Lalu juga kadangkala orang tua menyakiti hati anak-anaknya. Kadangkala kita juga anak-anak menyakiti hati cece kita, koko kita, meme. Sehingga tidak ada yang namanya kedamaian, adik-adik ya. Nah, hari ini kita belajar di dalam kebenaran firman Tuhan bagaimana Tuhan itu memegang kendali kehidupan keluarga kita. Kita bersyukur. Meskipun kita jatuh di dalam dosa, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Benar nggak adik-adik? Benar, seperti itu yang terjadi kepada Yakub. Tuhan tidak pernah meninggalkan dia karena Tuhan telah memilih dia sejak awal. Demikian juga dengan kita, adik-adik. Kita semua anak-anak Tuhan sudah dipilih oleh Tuhan. Untuk itu, mari kita terus memohon pimpinan Tuhan supaya kita terus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Mau taat, rajin beribadah, rajin melakukan firman Tuhan. Karena semuanya itu adalah buah dari iman percaya kita kepada Tuhan. Kita percaya kepada Tuhan, itu semua karena anugerah Tuhan. Untuk itu, kita sebagai anak-anak yang percaya kepada Tuhan, kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kita, yang telah mati di atas kayu salib, menebus setiap kita dari dosa-dosa kita. Maka apa yang harus kita lakukan ketika kita sudah percaya kepada Tuhan sebagai ucapan syukur kita? Kita melakukan hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Jika hari ini kita masih belum taat, kita masih suka melawan, kita masih suka menyakiti hati saudara kita, mari kita mengubahkan hati kita. Kita memohon Tuhan pimpin kita menjadi anak-anak yang taat. Menjadi anak-anak yang berbakti kepada Tuhan. Menjadi anak-anak yang mengasihi orang tua kita. Menjadi anak-anak yang mengasihi sesama kita. Menjadi anak-anak yang mengasihi saudara-saudara kita. Sehingga di dalam keluarga ada kedamaian, ada sukacita, ada saling mengasihi satu sama lain. Ya adik-adik, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetap semangat di dalam mengikut Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Amin. Nah, kita akan menghafal ayat hafalan kita yang terambil di dalam kitab Efesus pasal yang pertama. Yuk kita buka Alkitab kita adik-adik, Efesus pasal yang pertama, ayat yang keempat. Efesus pasal yang pertama ayat yang keempat. Lalu saya bacakan sekali ya, nanti adik-adik bisa mengikutinya. Dari rumah tentunya. Yes, semangat menghafal ayat hafalan ya adik-adik. Efesus pasal 1 ayatnya yang keempat. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Sekali lagi Efesus pasal 1 ayat yang keempat. Sebab di dalam Dia
Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus, tak bercacat di hadapannya. Sekali lagi ya, lo bacakan. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Efesus pasal 1 ayat yang keempat. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Jadi sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Efesus pasal yang pertama ayat yang keempat. Nah, jadi cepat hafalnya adik-adik ya dengan gerakan tadi yang lo sebuat. Sekali lagi ya. Efesus pasal pertama ayat yang keempat. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Ayo bersama-sama dengan Lase kita buat gerakannya ya. Efesus pasal yang pertama ayat yang keempat. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Adik-adik, ayo kita semangat menghafal ayat hafalan ya. Yuk kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya bahwa kami adalah anak-anak Tuhan yang telah dipilih Tuhan seperti Yakub. Kami mohon Tuhan pimpin kami supaya kami hidup takut akan Tuhan, supaya kami terus berjalan di dalam jalannya Tuhan, supaya kami juga Tuhan dapat hidup takut akan Tuhan, saling mengasihi di dalam keluarga kami. Berkati keluarga kami Tuhan, mungkin kami sering melakukan dosa. Tolong kami supaya kami bisa saling mengasihi satu sama lain. Terima kasih Tuhan, pimpin kami, tolong kami dan sertai kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, mulai minggu ini kita akan mengumpulkan persembahan di dalam ibadah kita. Nah, kita akan mengumpulkannya di dalam amplop yang sudah dibagikan, di dalam dompet, yang sudah dibagikan oleh lose-lose kita. Nah, bagi adik-adik yang belum mendapatkannya, nanti untuk sementara bisa mengumpulkannya di dalam dompet atau amplop yang ada di rumah masing-masing, sembari kita menunggu lose-lose kelas kita membagikan atau mengantarkan ke rumah kita masing-masing. Nah adik-adik, Lose juga ingin katakan bahwa setelah ibadah adik-adik harus menonton pengumuman yang akan Lose bagikan linknya di grup kelas masing-masing ya. Nanti ditonton pengumuman penting dari Lose. Adik-adik harus ingat ya setelah ibadah ini.
Oke adik-adik, mari kita mengumpulkan persembahan kita dengan satu pujian. Aku mau memberi. Ayo adik-adik, kita akan berdoa untuk persembahan kita mau serahkan di hadapan Tuhan. Ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur di mana hari ini di dalam ibadah kami memulai kembali untuk memberikan persembahan. Ajarlah adik-adik Tuhan untuk mereka mengerti untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan, untuk bersyukur kepada Tuhan melalui persembahan mereka. Berkatilah setiap mereka walaupun mereka masih kecil, berkati orang tua mereka. Terimalah persembahan kami ini Tuhan, biarlah menjadi kemuliaan bagi nama-Mu dan juga dapat dipakai di dalam mendukung pelayanan kami di sekolah minggu di Komisi Anak. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Nah adik-adik, yuk kita akan melihat teman-teman kita yang sudah menghafal ayat hafalan minggu lalu. Yuk yang masih belum, langsung tunggu untuk minggu berikutnya yang hafal video ayat hafalannya. 1 Yohanes 4 ayat 10a berbunyi, inilah kasih itu, bukan kita yang mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita. 1 Yohanes 4 ayat 10a, inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang mengasihi kita. Oke adik-adik, terima kasih untuk yang sudah hafal hafalan. Langsung tetap menunggu untuk adik-adik yang masih belum menghafal hafalan ya. Yuk kita mau menutup ibadah kita pada hari ini. Kita mau memuji Tuhan dengan satu pujian yang berjudul Dosa. Adik-adik, mari kita bersatu doa. Kita akan menutup ibadah kita pada hari ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk adik-adik yang sudah beribadah. Kiranya Engkau terus berkati mereka. Mereka masih kecil, tapi biarlah mereka semakin percaya kepada Tuhan. Berkati mereka, berkati orang tua mereka. Berkati juga mereka Tuhan di dalam proses pertumbuhan mereka. Dan juga yang sudah sekolah, berkati mereka Tuhan.
Ya Bapa, terlebih-lebih di dalam masa-masa ini. Yang Engkau terus memberikan mereka semangat dan hati mau mengasihi Tuhan, terus beribadah. Dan damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kehidupan adik-adik semua dan setiap keluarga-keluarga adik-adik. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan kehidupan kami dan kami bersyukur untuk ibadah hari ini. Haleluya, amin. Terima kasih adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di dalam ibadah minggu depan. Shalom.